Fakta baru terungkap bahwa surat penyidikan dari Kejaksaan Agung pengusutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2023. Padahal Tom Lembong hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga tahun 2016. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, Pakar Hukum Pidana Profesor Jamin Ginting, serta Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Profesor Dwi Andrea Santosa. Bapak-bapak, selamat malam. Malam Mas Leo. Baik. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Ari Yusuf. Pak Ari Yusuf, poin-poin penting pra-peradilan yang diajukan itu apa saja Pak Ari? Boleh disegarkan lagi kita. Oke, baiklah, terima kasih Mas. Jadi tadi kami sudah mendaftarkan pra-peradilan dan sudah ditetapkan sidangnya. Jadi dalam poin-poin pentingnya kita ada dua hal penting, bahwa kami mempermasalahkan penetapan sebagai tersangka, ya, di situ kami uraikan, ada banyak poin di sana. Lalu yang kedua mempermasalahkan tentang penahanan. Dua hal ini yang poin penting yang kami sampaikan di pra-peradilan kami. Tapi seperti yang di awal disampaikan tadi, ada hal yang baru, memang itu yang menarik. Karena memang semua surat-surat yang kami terima, baik itu sprindik, panggilan, penetapan, dan yang lain-lain, di situ disebutkan bahwa sprindik ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan untuk periode 2015 sampai 2023. Sangat jelas sekali disebutkan dalam semua surat-surat tersebut. Nah, yang kita bingung sampai saat ini, kok hanya stop sampai 2016? Kenapa tidak ada pemeriksaan menteri-menteri selanjutnya? Kalau memang ini perintahnya untuk di Kementerian Perdagangan sampai 2023. Lalu belum ada pemeriksaan itu, lalu sudah terburu-buru menetapkan Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Nah, ini juga kita permasalahkan dalam proses di pra-peradilan nanti. Termasuk itu juga ketika Pak Tom Lembong diberikan penasihat hukum oleh Kejaksaan. Karena pasal 55 kita, KUHP menjelaskan bahwa tersangka memilih sendiri. Memilih sendiri artinya dia diberikan kebebasan untuk menentukan siapa penasihat hukumnya. Bukan dia tidak bisa menghubungi penasihat hukumnya, lalu Kejaksaan menunjuk penasihat hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan. Sehingga proses-proses ini banyak sekali yang ganjil, terutama tentang penetapan sebagai tersangka. Di situ jelas disebutkan tentang adanya dua alat bukti yang minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Dan alat bukti itu unsur-unsurnya harus dijelaskan di sana. Setiap unsur-unsur itu memiliki dua alat bukti tersebut. Nah, inilah yang sampai sekarang kita tidak mengetahui. Karena kemarin ketika kita mendampingin Pak Tom Lembong, hanya bicara soal kebijakan-kebijakan saja. Oke. Seperti itu, Mas. Saya ingin ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau melihat bangunan kasus ini, apakah benar yang barusan disampaikan oleh kuasa hukum Thomas Lembong bahwa ada kelemahan-kelemahan dari kasus soal penetapan dua alat bukti yang tidak jelas, soal penetapan status tersangka? Menurut Anda seperti apa, Pak Jamin? Ya, kalau saya lihat dari pemaparan Mas Ari tadi ya, jadi penetapan tersangka itu perlu minimum dua alat bukti, itu putusan MK 21 disebutkan demikian. Nah, kualitas alat bukti itu adalah kualitas alat bukti yang ditekankan dalam pasal 184. 184 itu kualitas alat buktinya benar-benar alat bukti yang sah, ya, bukan alat bukti yang sembarangan. Nah, untuk menilai kualitas alat bukti itu tentu ada relevansinya dengan perbuatan orang tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka dapat dinyatakan bahwa tidak cukup alat bukti. Nah, memang dalam konteks pra-peradilan ini sangat sulit ya untuk bisa menentukan kualitas alat bukti itu. Pasti nanti Kejaksaan mengatakan wah ini kan berdasarkan kuantitas. Salah besar saya kira, karena di pra-peradilan itu bukan menilai hanya jumlah alat bukti, tapi juga menilai kualitas alat bukti, begitu. Kenapa? Karena ini sudah lari ke pasal 184. Kalau awalnya itu cuma bukti permulaan, bukti mula-mula, ya benar. Tapi kalau dia merujuk pasal 184, Anda baca itu 184. Semua alat bukti itu adalah bukti yang sah. Jadi mengacu kepada
alat bukti yang sah yang ada 184. Nah, kenapa begitu cepatnya proses ini? Saya lihat kejaksaan ini bukan, tadi kan disebut due process of law ya, tapi realitanya kalau saya lihat ini bukan model due process of law, ini prosesnya adalah crime control model. Jadi dijadikan dulu penjahat, dijadikan dulu tersangka, baru nanti barang buktinya dicari begitu. Nah, kalau sistem crime control model memang begitu, karena dia ukurannya adalah kecepatan. Ukurnya adalah bagaimana menjadikan orang itu tersangka dulu, bersalah dulu, baru nanti pembuktiannya mereka baru kumpulkan. Nah, ini yang saya lihat, sistem yang dilakukan crime control model ini sebenarnya tidak boleh di Indonesia. Karena dulu kenapa ada crime control model? Dulu karena tingkat kejahatannya cukup tinggi, sehingga perlu penegak hukum cepat ya untuk menindak, lakukan secara tuntas. Tapi ini kan situasinya situasi yang normal. Itu yang saya sampaikan. Nah, tadi saya setuju dengan Pak Adi. Kenapa hanya Pak Lembong saja pada masa itu? Saya akan contoh begini. Kalau ada suatu tindakan atau perbuatan yang modelnya sama apa yang dilakukan oleh Pak Lembong, apa yang dilakukan oleh menteri sebelumnya, apa yang dilakukan oleh menteri setelahnya, berarti polarisasi perbuatannya sama. Kalau polarisasi perbuatannya sama, berarti itu bukan semata-mata atas niat jahat orang itu, tetapi adalah sistem yang membuat itu seperti itu. Nah, kalau sistem yang buat seperti itu, harusnya semua orang itu dimintakan pertanggungjawaban hukum. Nah, inilah kenapa sampai cuma Pak Tom Lembong aja sebagai menteri pada saat itu yang diminta pertanggungjawaban. Nah, ini juga nanti hakim bisa menilai berarti ada salah prosedural dalam menetapkan tersangka ini. Begitu. Kami sebetulnya sudah berusaha mengundang Kejaksaan Agung tetapi tidak berhasil. Tapi kami ingin bertanya kepada Pak Pujiono, Ketua Komisi Kejaksaan. Pak Pujiono mendengar penjelasan tadi yang disampaikan Pak Ari, kemudian juga oleh Pak Jamin. Ada tanggapan Pak terkait dengan bangunan kasus ini? Karena beberapa hal itu yang juga belum diberitahu oleh Kejaksaan Agung. Pak Pujiono. Ya, terima kasih Pak Leonard yang saya hormati. Kawan-kawan semuanya. Jadi pertama kegelisahan yang disampaikan oleh Mas Ari, yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting itu juga sama yang seperti kita rasakan. Hanya kemudian kan yang batasan yang mungkin berbeda adalah soal persepsi yang kemudian dibangun. Kalau bangunan persepsi yang kemudian Mas Ari bangun adalah ya memang itu koridornya yang harus Mas Ari bangun, bahwa ini penuh ketidakpercayaan dan itu bagian dari check balancing dalam sistem penegakan hukum kita, bahwa memang harus ada memang diberi fasilitas kanalisasi pra peradilan untuk mengontrol ya mungkin kesewenang-wenangan dalam tanda kutip, dianggap kesewenang-wenangan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu bagian dari check balancing. Cuman yang kemudian kita juga harus secara jujur sebagai kami sendiri ya di pengawas kejaksaan, kita juga sudah mengkonfirmasi itu, menanyakan itu segala macam ya, bahwa proses ini tidak serta-merta terjadi bahwa kemudian demikian jadi langsung kemudian ditetapkan tersangka, ditahan gitu. Tapi sudah kan proses penyidikan itu sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamin tadi, itu kan ada alat bukti dulu. Nah, alat bukti permulaan yang kemudian dari alat bukti permulaan itu dilakukan pendalaman dan pendalamannya tidak hari-hari ini. Ya memang bacaan kita karena munculnya juga baru hari-hari ini, sehingga seolah-olah ini memang baru hari-hari ini. Tapi itu sudah dilakukan ya sekitar setahunan yang lalu, proses itu sudah dilakukan sehingga tidak serta-merta. Tapi kan memang kita juga tanyakan bahwa ini celengable, artinya celengable itu ada proses nanti pra peradilan. Ya itu sudah bagian yang memang strategi yang memang sudah disiapkan, dan kita sampaikan bahwa ini harus murni dalam koridor penegakan hukum. Pak Jampitsus, Pak Dirdik, jangan sampai kemudian ini prosesnya hanya kemudian karena dorongan bahwa ini soal politis dan segala macam begitu. Nah ini yang mungkin positioning berbedanya begitu. Kita kalau di kita hal-hal yang seperti itu kita sudah ingatkan, tapi kalau bagian dari strategi penyidikan, strategi penindakan, ya ada batasan-batasan yang ini kita anggap strategi,
mereka kita juga sudah sampaikan. Nah, terus yang kemudian kedua juga kita sampaikan bahwa kalau kemudian kita juga dorong apa yang kemudian disampaikan dalam proses pemberitahuan yang disampaikan oleh kepada Mas Ari tadi, bahwa ini soal importasi dari 2015 sampai 2023 dan nanti terbuka juga kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri sesudahnya. Hanya kemudian alat bukti yang saat ini ditemukan yang dianggap cukup oleh kejaksaan baru kemudian ada di Pak Tom Lembong. Dengan proses berikutnya pasti akan juga dilakukan. Jadi Pak Pujiono, Komisi Kejaksaan sampai sekarang menilai yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah benar? Menurut saya dalam koridor penegakan hukum masih wajar, dan apa yang dilakukan oleh Mas Ari itu bagian dari hak yang menurut kita juga harus dorong, bahwa itu bagian dari kontrol perlindungan terhadap tersangka juga kan, bahwa proses kanalisasi melalui pra-peradilan itu diperbolehkan. Dan kita juga dorong saja bahwa nanti tinggalkan dua alat bukti yang cukup plus kan keyakinan hakim. Tinggalkan di soal keyakinan hakim itu apakah kemudian alat bukti yang disampaikan oleh teman-teman penyidik kejaksaan itu dianggap meyakinkan atau kemudian sebaliknya. Nah, itu bagian dari proses check balances. Kita dorong, nggak ada masalah dua-duanya. Prof. Dwi Andreas Santosa, satu yang menjadi dasar dari semua kasus ini adalah soal impor gulanya. Salah satu yang dinyatakan Kejaksaan Agung adalah kenapa seorang Menteri Perdagangan Thomas Lembong tahun 2015 hingga 2016 tetap memberikan izin impor gula pada saat kondisi saat itu menurut Kejaksaan Agung surplus. Saya ingin mengkonfirmasi ulang lagi Pak Dwi Andreas, ini sebetulnya memang benar surplus atau seperti apa? Karena kalau dilihat 2015 sampai 2023 itu dalam surat yang diberikan Kejaksaan Agung, sekian Menteri Perdagangan juga tetap mengimpor gula. Bagaimana Prof. Dwi Andreas? Ya, harus diingat impor gula saat ini ya, ketergantungan impor gula kita itu kira-kira 70%, Mas. Jadi 70% dari total yang kita butuhkan, yang kita konsumsi. Kenapa demikian? Pertumbuhan industri makanan minuman itu antara 5-7%. Lalu kemudian pertumbuhan penduduk 1,2%. Jadi bisa dibayangkan, pasti konsumsi gula akan terus mengalami peningkatan dan pasti impor gula juga akan mengalami peningkatan. Lalu kita flashback ke tahun 2014-2015. Apakah betul pada saat itu terjadi surplus? Saya hanya melihat data yang saya dapatkan dari Kementerian Pertanian, kan? Produksi tahun 2014, produksi gula kita ya, itu 2,58 juta ton. Produksi tahun 2015, 2,50 juta ton, berarti turun memang produksi tahun 2015. Lalu 2016 turun lagi ke 2,20 juta ton. Nah, 2017 turun lagi menjadi 2,12. Jadi ada tren penurunan produksi gula nasional kita pada periode-periode tersebut. Dan mengapa tahun 2015 itu turun? Kalau di sini ingat, tahun 2015 kita mengalami peristiwa El Nino. Dan kemarau berkepanjangan. Dan biasanya selama El Nino, produksi memang turun. Tidak hanya gula, padi juga pasti turun. Jagung pasti turun ketika terjadi El Nino. Nah, lalu kita lihat lagi terkait dengan stok gula. Stok gula di akhir tahun 2015 itu hanya 816 ribu ton stok gula di akhir tahun 2015. Itu turun dari 1,2 juta ton di tahun sebelumnya. Jadi pernyataan bahwa terjadi surplus ini memang sangat diragukan. Dan itu kemudian tercermin di mana? Tercermin di harga. Jadi harga gula di Januari 2015 itu masih 11.200 ya, tepatnya sih 11.166. Lalu kemudian di bulan Juni sudah mulai naik ke 13.000, kenaikannya cukup tinggi 13.400. Lalu di tahun 2016 naik lagi sampai ke 16.000. Bisa dibayangkan dari 11.000 ke 16.000, kenaikan yang begitu tinggi. Dan kenaikan sebagaimana ilmu ekonomi biasa kan karena masalah supply and demand kan ya. Berarti ada masalah di stok tersebut. Jadi begitu kenapa mungkin diputuskan di bulan Januari 2016 karena itu. Karena stok akhir tahun itu turun tajam dari 1,2 ke sekitar 800-an. Dan harus diingat konsumsi gula kita itu sekitar 230-an ribu per bulan. Jadi itu akan habis di bulan April stok tersebut.
Apa yang membuat Kejaksaan Agung, Juni, Juli. baik Prof. Dwi, apa yang membuat Kejaksaan Agung kemudian menyatakan tahun 2015 kondisi produksi gula kita surplus, ini terus-terusan dipertahankan oleh Kejaksaan Agung? Bagaimana, Saya tahu, Mas. Saya hanya melihat data dan saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut. Apalagi kalau terkait masalah hukum dan sebagainya. Saya hanya Baik. membaca data. Ada tiga Baik. data penting yang bisa kita gunakan. Data produksi yang tadi sudah saya tunjukkan. Sejak tahun 2014 turun terus sampai tahun 2017. Itu turun Oke. terus. Sehingga tahun 2017 justru impor kita luar biasa besar. 5,13 juta ton tahun 2017. Karena apa? Ya karena itu penurunan produksi terus-menerus. Dan Ya. kita sejak 2017 menjadi importer gula terbesar di dunia. Sejak tahun 2017 bisa dibayangkan. Dan Baik, itu yang baik. terjadi. Saya hanya bicara Ya. fakta, bicara data yang ada. Saya Oke. kurang tahu persis Kejaksaan Agung menggunakan data yang mana. Terima Itu, Mas kasih Yul. Prof. Dwi Andreas. Saya nanti ingin ke Pak Ari Yusuf. Pra-peradilan yang sudah didaftarkan, kalau tidak salah tadi dikatakan akan mulai disidangkan 18 November, Senin 2 pekan lagi. Seberapa yakin Anda bahwa Anda akan menang? Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin langsung kepada kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir. Pak Ari Yusuf, pra-peradilan ini seberapa optimis Anda bahwa akan Anda menangkan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Prof. Dwi dan Prof. Jamin Ginting, karena tadi telah memberikan data-data yang mungkin bisa membantu. Dan harapan kita tadi apa yang disampaikan oleh Komisi Kejaksaan, Pak Budiono, bagus sekali. Artinya beliau telah proaktif untuk menanyakan ke Kejaksaan dan sudah mendapatkan tanggapan. Mungkin hasil diskusi kita juga bisa sebagai masukan dari Pak Budiono nanti untuk mengecek ke kawan-kawan di Kejaksaan. Nah, kita tahu bahwa tujuan pra-peradilan ini adalah sebuah lembaga untuk mengawasi para penyidik dalam melakukan upaya-upaya paksa. Apakah itu penahanan, penyitaan, termasuk dalam di putusan MK tentang penetapan tersangka. Agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan ini karena dimiliki kewenangan oleh para penyidik, sehingga jangan mereka sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya. Nah, lembaga inilah yang akan menguji itu. Nah, oleh karena tadi yang sudah saya paparkan tadi, begitu runtutnya tentang bagaimana penetapan tersangka itu harus memiliki dua alat bukti, seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Jamin Ginting tadi, ini kami sangat optimis, karena sampai sekarang dalam proses pemeriksaan, baik itu disampaikan ke publik maupun kepada kami, kepada tersangka, tidak dijelaskan dua alat bukti apa yang dimiliki. Selalu ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan. Ketika kita sudah mulai menanyakan tentang apa namanya perbuatan melawan hukumnya, penyidik selalu mengatakan nantilah itu, nantilah itu. Itu artinya apa? Artinya kami melihat bahwa sampai saat ini belum ada itu dua alat bukti itu. Sehingga dengan terpaksa kami mengajukan pra-peradilan agar supaya ini publik bisa mengetahui. Karena kalau tadi dikatakan oleh Kapus Penkum Kejaksaan bahwa itu sudah masuk substansi. Tapi itu juga merupakan hak tersangka untuk mengetahui ya jadi tersangka ini masalah apa, kesalahannya apa. Tidak bisa orang karena kebijakan lalu dijadikan tersangka lalu dilakukan penahanan. Bayangkan yang selalu saya katakan, kalau semua menteri mengeluarkan kebijakan lalu katakanlah kebijakan itu salah, lalu kena pidana. Kan tidak sesederhana itu prosesnya. Baik. Ini yang mungkin salah pemahamannya di sana mungkin. Pak Pujiono, ada dua hal Pak yang ingin saya tanyakan. Yang tadi dikatakan Pak Ari Yusuf, yang pertama soal dua alat bukti yang selalu dikatakan Kejagung bahwa itu substansi. Termasuk tadi wartawan bertanya data surplus mana yang dipakai itu substansi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal penahanan Pak Pujiono. Apakah memang seorang Tom Lembong berpotensi menyembunyikan atau menghilangkan alat bukti atau melarikan diri Pak Pujiono? Ya, itu kan nanti pandangan subjektif penyidik ya, dan bagian dari strategi yang memang dipilih oleh penyidik untuk melakukan itu. Nah, tinggalkan kemudian kalau ruangnya pra-peradilan itu kan tahapan-tahapan formil yang kemudian dipersoalkan oleh pengacara Pak Tom Lembong, Mas Ari, dan itu sah, silahkan. Itu bagian dari upaya check balances dalam kuasa yang dimiliki oleh para penyidik agar
agar juga ada batasannya. Sehingga saya pikir pada satu sisi ketika kita melihat saya ya selaku Ketua Komisi Kejaksaan, ketika melihat ini sebagai proses penyidikan dalam pengungkapan kasus korupsi, pertama kita tetap harus menumbuhkan rasa apresiasi. Oh ya, ini bagian dari upaya untuk pembongkaran kasus korupsi, salah satunya adalah dalam tata niaga importasi gula misalnya. Itu satu. Terus yang kedua adalah kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Ari dalam melakukan pra peradilan ini adalah bagian dari yang saya sebut tadi adalah check balances. Itu ya kita juga dukung, artinya bahwa jangan sampai kemudian menimbulkan pertanyaan di publik bahwa ini tebang pilih segala macam. Tapi meskipun demikian, tanggung jawab jaksa itu memang tidak, penyidik ya, itu tidak kemudian menjelaskan kepada publik bahwa yang tanggung jawab utama ya, bahwa publik itu berhak kemudian tahu ya, tetapi tanggung jawab utama adalah kemudian dari dua konstruksi alat bukti yang kemudian dari dua alat bukti yang kemudian dikonstruksikan itu untuk membuat hakim yakin agar tidak di-challenge di pra-peradilan, maka tahapan-tahapan formil itu yang kemudian teman-teman jaksa sudah memiliki strategi agar kemudian ketika pun toh ada challenge, mereka akan lolos. Terus yang kedua, dalam konteks material, ketika kemudian ini dikonstruksikan dalam bangunan hukum materialnya, ini juga kemudian terbukti sehingga meyakinkan hakim. Pak Jamin, kalau melihat saya sampaikan Pak Pudiono kaitan dengan kerugian negara, karena kan jaksa selalu mengatakan adanya kerugian negara sampai 400 M. Mungkin Pak Pudiono bisa menanyakan juga itu hasil dari mana? Karena dari BPK yang kita miliki tidak ada disebut tentang kerugian negara. Jadi ini membuat kita semakin menjadi bingung ini Pak Pudiono. 400 M itu nilai dari mana? Ya, terima kasih. Nanti juga kita akan sampaikan juga. Dengar-dengar juga katanya Menteri Perdagangan yang lain juga akan diperiksa juga oleh Kejaksaan Agung, Pak Pudiono. Ya, tapi meskipun demikian, kita penekannya adalah jangan sampai ini karena tekanan biar tidak politis, bahwa ketika ada bukan tebang pilih ada begitu pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan yang lain, bahwa koridornya adalah koridor penegakan hukum, bukan koridor biar publik tidak menilai ini tebang pilih, biar publik ini tidak menilai politik, maka kemudian diperiksa, bukan itu. Memang koridornya kita yang ingatkan kepada kejaksaan bahwa koridornya adalah koridor penegakan hukum. Pak Jamin, tadi yang ditanyakan Pak Ari mengenai dua alat bukti, kemudian tadi yang ditanyakan wartawan kepada Kapus Penkum terkait dengan data surplus gula, itu memang biasa Pak Jamin bahwa nanti itu dijawabnya di peradilan saja, itu adalah substansi. Bisa seperti itu atau seperti apa Pak Jamin? Ya, inilah kelemahan kita ya dalam konteks pra-peradilan itu, kenapa sering ditolak. Karena hakim berpandangan selalu yang dibuktikan dalam acara pra-peradilan itu adalah hal-hal yang sifatnya formil. Padahal bagaimana kita mau bicara tentang formil kalau kita tidak tahu pokok perkaranya kan? Nah, makanya selalu hakim itu harus paham dulu pokok perkaranya. Contoh, ini kan pokok perkaranya tentang unsur pasal 2 dan pasal 3, di mana unsur pasal 2 itu adalah yang menentukan adanya unsur kerugian negara. Nah, bukti apa minimum 2 yang bisa dihadirkan untuk menetapkan tersangka bahwa telah ada kerugian negara secara actual loss, ya, benar-benar rugi, gitu, bukan potential loss. Itu harus ada. Apakah hasil pemeriksaan BPKP, apakah hasil pemeriksaan BPK, itu harus ada. Nah, kalau tidak ada salah satu unsur, berarti tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka dalam menetapkan kerugian negara. Lalu perbuatan melawan hukumnya, perbuatan melawan hukum apa? Yang sering disebut adalah perbuatan melawan hukum administratif, maladministratif. Nah, kalau administratif, undang-undang mana atau peraturan mana yang dilanggar terkait dengan maladministratif tersebut, harus ada buktinya, bukti surat atau keterangan ahli yang menerangkan bahwa ada perbuatan yang melanggar administratif. Nah, itu administratif bukan perbuatan pidana, itu perbuatan administratif. Beda dengan, makanya saya katakan onreh mata kedat itu administratif, wetterlich itu adalah pidana. Nah, ini wetterlich atau onreh mata kedat.
atau maladministrasi itu yang disebut itu. Nah ini Baik. yang saya keliru saya kira. Jadi kalau administratif harusnya sanksinya adalah korektif pada saat itu, karena kan pada saat itu ada penilaian oleh Oke. BPK, ya Ya. WTP, wajar tanpa inisiatif segala macam kan sudah Oke. ada. Nah bukti Baik. apa yang mereka miliki? Kalau nggak Bukti itu ada ya. bukti itu berarti sekali lagi tidak pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Jadi hakim harus paham dulu ini yang menyangkut dua alat bukti ini bukan ini sudah cukup dua alat buktinya Pak. Oh ini sudah ada kebijakan administratif yang dilanggar. Ada apa? Kerugian negara yang diartikan oleh ahli. Padahal kerugian negara nyata nggak pernah diperiksa di APBD, APBN itu. Nah, Oke. ini harus ada ya. Makanya saya katakan hati-hati ini hakim dalam memeriksa ini, jangan hanya menilai alat bukti secara jumlah, dua sudah cukup, tapi kualitas alat bukti untuk menentukan seorang sebagai tersangka atau ditahan gitu ya, penahanannya itu sah atau tidak, harusnya menilai juga kualitas alat bukti yang dua tadi, benar-benar ada keterkaitan enggak, benar-benar ada hubungannya dengan unsur. Kalau enggak ada, saya kira ini tidak sudah pantas lah saya kira yang hakim untuk bisa menerima permohonan ini. Pak Dwi Andreas, ini saya ingin dapat konteks dari Anda, Pak. Kalau tadi penjelasan awal bahwa Indonesia karena memang produksinya terus-terusan ketinggalan dengan konsumsi, artinya impor gula itu akan sedang, dan mungkin akan terus terjadi. Apakah ini akan terus terjadi, Pak Dwi Andreas, impor gula? Karena kalau memang misalnya adalah ini kebijakan yang takutnya dikriminalisasi, jangan-jangan Menteri Perdagangan kita tidak akan berani lagi mengimpor gula. Bagaimana Prof Dwi, proyeksi impor gula nasional ini, Prof Dwi Andreas? Iya, sebenarnya ada hal positif dari peristiwa ini. Yang pertama kita perlu membenahi lagi tata niaga gula ya di Indonesia terkait impor gula tadi. Lalu yang kedua terkait produksi. Pada awal pemerintahan Jokowi sudah 10 tahun yang lalu itu dijanjikan kita akan swasembada gula. Tahun 2019 nggak jadi, lalu sekarang juga malah produk impor kita terus mengalami kenaikan dan produksi terus mengalami penurunan. Contoh saja ya, tahun 2014 produksi gula kita sebagai bentuk gula kristal putih itu 2,58 juta ton. Saat ini tahun 2023 tinggal 2,27 Mas. Jadi terjadi penurunan terus. Padahal tadi sudah saya sampaikan, konsumsi gula kita, industri makanan minuman kita terus mengalami pertumbuhan antara 5-7%. Jadi impor gula ini saat ini akhirnya tidak bisa dihindari. Jadi setiap menteri pasti akan impor gula. Memang jadi tahun lalu, ya, Pak Dwi, tahun lalu kita masih impor gula ya, tahun 2023? Kita masih tahun 2022, impor gula kita berapa? 6 juta ton, Mas. 6,02 juta ton. Tahun ini, Pak Dwi. Lalu tahun 2020. Ya, tahun ini dan tahun depan, apakah Indonesia akan tetap mengimpor gula, Pak Dwi? Tahun ini ya, data yang ada sampai bulan Juli tahun 2020 sudah 3,06 juta ton. Sehingga pasti mendekati 6 juta ton untuk tahun 2024. Jadi itu kenyataannya dan harus memang ada perbedaannya ya. Karena impor gula itu sesungguhnya ditujukan untuk DKR. Gula kristal rafinasi yang digunakan untuk apa? Industri makanan dan minuman. Sedangkan yang gula produksi dalam negeri itu digunakan menjadi GKP, gula kristal putih yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Walaupun istilah GKR dan GKP itu hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak mengenal itu. Baik, kita akan melihat berarti nanti seperti apa bangunan kasus ini, tapi yang paling penting adalah kita berharap semuanya dilandaskan pada bukti fakta, kemudian juga jangan sampai ada kriminalisasi kebijakan. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, Pak Pujiono, Pak Jamin Ginting, dan Pak Dwi Andreas Santosa sudah mencerahkan kami. Selamat malam, Bapak-Bapak. Pak Puji, Pak Ali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.